Oke. Oke, jadi Asal dari mana? jadi kita ini sekarang ada di stasiun penelitian Bintangot. Baru saja kita melihat perkembangan macan tutul rasi jenis kelamin betina umur 2,5 tahun yang sudah menjalani habituasi kurang lebih 3 minggu. Dia datang tanggal 31 Januari 2022 dari Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga di Sukabumi. Asal usulnya ini dia dari konflik masyarakat di Garut. Nah, terus direhabilitasi di PPS Cikananga, baru didatangkan ke sini tanggal 31 Januari. Nah, ini udah minggu ketiga. Rencananya di lokasi ini nanti akan dilakukan pelepas liaran pada tanggal 5 Maret nanti 2022. Pelepas liaran ini di kandang yang di atas di sana tadi teman-teman sudah lihat sekitar 700-an meter dari stasiun penelitian kita ini. Nah, harapannya dengan kita memasukkan rasi ke dalam Taman Nasional Gunung Ciremai ini bisa menambah individu, karena sampai dengan hari ini baru ada satu individu macan tutul jenis kelamin jantan. Nah, harapannya nanti di dalam nanti mereka bisa berjodoh dan bisa melahirkan individu baru macan tutul untuk mempertahankan keberadaan macan tutul di Taman Nasional Gunung Ciremai. Dari data yang ada sebetulnya ada berapa sih Pak jumlah macan tutul di Ciremai? Di Ciremai sampai dengan hari ini yang kita percaya diri bisa katakan itu baru satu individu, yaitu yang tahun 2019 kita lepas liarkan. Macan tutulnya namanya Selamat Ramadan, itu jenis kelaminnya jantan. Nah, itu berdasarkan dari kamera trap yang sudah kita pasang di beberapa titik. Pak, kondisi rasi sendiri Pak? Rasi sendiri alhamdulillah kondisinya sehat. Kita monitoring 24 jam bergantian dengan petugas kita, juga dengan teman-teman dari PPS Cikananga, juga dari Gembira Loka Zoo, Kebun Binatang Gembira Loka, juga dari teman-teman Sintas. Jadi 24 jam kita kasih makanan yang berupa hewan hidup, baik berupa kelinci maupun tupai besar. Itu kita kasih untuk melatih dia hidup nanti di alam. Kita mengurangi memberi makan yang ayam potong gitu ya, karena di hutan kan nggak ada ayam potong, adanya yang satwa yang hidup. Jadi biar dia belajar untuk mengejar satwa pakannya di dalam hutan. Tapi kan tadi pengamatan terakhir agak rentan stres itu Pak. Nggak apa-apa nah, itu nggak apa-apa, itu normal saja, karena memang tadi dia mungkin karena biasanya kita memberikan makan itu kan 1 orang, 2 orang. Tadi kita berempat itu juga dia dari jauh udah mencium nih aroma baru itu, dia jadi seperti kelihatan kaget. Stres berarti ya atau panik? Kalau stres istilahnya? Enggak ya, istilahnya ya terganggu saja. Terganggu ya. Kalau rasi Panik, itu umurnya panik. berapa Pak? Rasi umurnya itu 2,5 tahun. Berat 50 kilo. Pak, sana rasi di sini berapa lama? Kemudian sampai dengan kapan? Kalau misalkan ternyata rasi Selamat Ramadan nggak datang, terus apa? Jadi nanti tanggal 5 Maret itu ada atau tidak ada Selamat Ramadan, itu tetap kita rilis. Harapannya sih sebenarnya tadinya dia terperangkap oleh bujuk rayunya rasi lah gitu ya, supaya dia bisa mendekat masuk ke kandang jebak. Terus nanti bisa kita lepaskan kolar GPS yang sudah lumayan cukup sempit karena dia udah bertambah gemuk di dalam kawasan kita. Nah, tapi kalau nanti sampai tanggal 5 tidak ada, rasi tetap kita lepas. Nah, nanti kita upaya memasang beberapa kandang jebak juga untuk menangkap Selamat Ramadan untuk melepaskan kolar GPS-nya. Pak, ada kemungkinan nggak rasi Selamat dapat jodoh selain rasi Pak? Menurut data yang di kita sangat kecil kemungkinan, karena dia hanya ada satu individu yang berhasil kita tangkap kameranya ya, kamera. Itu pun ya Selamat Ramadan itu. Jadi lagi jomblo dia di dalam gitu. Apakah perkawinannya harus satu jenis macan itu Pak? Macan tutul baik yang hitam maupun yang tutul itu sama sebenarnya. Hanya perbedaan kulitnya saja, pewarnaan kulitnya saja. Oh, nggak bisa ya kalau kawin sama singa atau sama nggak bisa, itu kayak itu beda spesies, Beda genre. Iya. Tadi dikatakan bahwa kawasan TNBC bisa menampung 5 spesies. Gimana? Hasil beberapa penelitian teman-teman, daya jelajah
satu individu macan tutul itu antara 2.000 sampai 3.000 hektar. Kawasan totalnya Taman Nasional Gunung Ciremai itu kan 14.000 hektar. Tapi kan itu ada juga yang sudah terbuka, ada yang wisata. Nah, makanya kita main di antara 4 sampai 5 individu lah, masih bisa kita. Pak, itu apakah berdasar dari konsiderasinya dari ketersediaan pangannya atau apa, Pak? Daya luas jelajahnya, area jelajahnya, Kang. Tapi kalau untuk kesediaan pakan, insya Allah di Gunung Ciremai cukup tinggi. Indikatornya dari kita lihat Selamat Ramadan, perbandingan fotonya pada 2019, pada saat kita pasang kolar GPS-nya itu masih agak kendor. Tapi terakhir 2021 sekitar bulan November itu udah sempit. Gemuk ya Pak ya? Makanya ini indikator pakannya cukup banyak. Mulai dari mungkin ya yang hewan yang kecil-kecil sampai yang besar seperti monyet di dalam kawasan gitu. Berarti posisinya sekarang di mana, Pak? Selamat, Pak. Selamat Ramadan kalau secara ininya saya belum tahu ya. GPS juga Nah, GPS itu sudah makanya kita lepas itu udah tidak mengeluarkan sinyal lagi kan gitu. Nah, ini mau kita lepas, kita perbaiki, kita pasang lagi rencananya gitu. Pak, berarti memungkinkan untuk menambah 3 jenis yang Dimungkinkan, sangat ada rencana itu juga, Pak? Ya, kita belum mengarah ke sana. Yang penting sekarang bagaimana menyelamatkan dulu si Selamat supaya ada jodoh di dalamnya, supaya nanti bisa bertambah. Apakah nanti ketika ada individu baru yang diserahkan ke kita atau seperti apa? Ya mudah-mudahan nanti ada penambahan lagi gitu. Berarti siap ya, Pak? Ya, karena kan ini kan sifatnya dia kan rantai makanan. Rantai makanan kalau nanti misalnya mangsa di dalamnya itu tidak ada pemangsanya, khawatirnya nanti turun ke bawah kayak misalnya monyet itu kan makanannya harimau. Nah, ini rantai makanannya kan kita yang jaga, harus kita jaga seperti itu. Berarti peluang besarnya 5 ekor ya, Pak? Ya, di angka 4 sampai 5 lah. Pak, gak mungkin ya kalau turun gunung nyari jodoh ya? Ini yang menarik, sekitar bulan Oktober 2021, Selamat Ramadan itu terdeteksi di daerah Malarahayu di Majalengka. Tapi dia begitu ketemu masyarakat, orang petani, dia langsung balik lagi. Di daerah dekat-dekat situ tuh nggak ada kandang apa-apa, ayam nggak ada. Dugaan kita sementara dia turunnya ke sana itu mencari jodoh. Di mana ya bisa jadi dia lagi birahi. Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi dugaan kita memang dia secara seksual sudah siap. Rasi juga umur 2,5 tahun juga sudah siap untuk dinikahkan gitu lah. Tinggal menunggu waktu. Kalau umur restu macan, orang tua mah sudah ada. Kalau umur macan biasanya sampai berapa tahun? Umur macan itu di antara 10 ya, 10 15 ya 10-15 tahun lah. Pak, kalau misalkan mudah-mudahan si Selamat Ramadan berjodoh dengan Rasi ya, Pak. Nah, ketika harus berkembang biak mereka populasi maksimal Gunung Ciremai berapa? Nah, tadi itu saya sampaikan 4 sampai 5 individu. Untuk pengendaliannya seperti apa? Pengendaliannya masih? Jangan sampai berlebihan. Oh iya, tentunya kita nanti kan mempertimbangkan daya dukung juga, daya dukung lingkungan termasuk pakan. Upaya-upaya kita adalah bagaimana menjaga supaya pakan di dalam kawasannya tetap terjaga. Pakannya apa? Ada monyet, burung, ada tupai, terus yang ya satwa-satwa yang kecil-kecil ya di dalam kawasan hutan. Nah, salah satunya adalah kita terus berpatroli untuk menjaga supaya tidak ada perburuan liar. Makanya kenapa kita ini fokus ke jangan sampai ada perburuan liar. Ini ada kaitannya. Nanti kalau perburuan liar habis makannya, otomatis dia turun. Ekosistem ya, Pak? Mengganggu ekosistem. Pak, maaf, kalau macan sekali bunting berapa? 1 sampai 2 ekor ya. Untuk masa ininya, inkubasi kehamilannya berapa? Saya belum begitu ini. Nanti saya infokan ya. Tanya ke perawat. Iya. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard.